Halo Bransis Pojok Mania, balik lagi di channel YouTube Pressbook Otomotif. Motor yang akan kita review kali ini adalah motor yang udah pernah kita buatin video first impressionnya di akhir tahun lalu. Tapi saat ini kita baru berkesempatan buat nyobain langsung Vespa yang harganya di atas 150 juta. Yuk bersama gua Hafiz Gemilang, kita cari tahu Vespa ini, Vespa GTS Supertech 300. Sebelum ada GTS Supertech 300 ini, PT Piaggio Indonesia udah pernah meluncurkan GTS 300 yang versi biasa, tepatnya di tahun 2016 lalu. Tapi sekarang dengan embel-embel Supertech, Vespa ini hadir lebih canggih, lebih keren tampilannya, dan kalau kita pengen bahas sesuatu, enaknya dari depan dulu kali ya. Yuk. Iya, Vespa GTS Supertech 300 yang kita review kali ini adalah versi yang nggak standar alias udah full aksesoris. Kebetulan aksesoris yang dikasih Vespa itu adalah versi yang aluminium sport atau sport aluminium. Jadi kayak ada tambahan fly screen di sini, ada diganti joknya, dan ada beberapa pemanis di bagian kemudinya nih cuy. GTS Supertech 300 ini yang bikin beda, yang bikin tampil mencolok adalah kombinasi antara warna dasar dan warna kuning-kuning nih cuy di beberapa partnya. Dan GTS Supertech 300 ini warna dasarnya ada Grey Avio atau warna abu-abu yang kita review sekarang, dan warna Nero Vulcano atau yang warnanya hitam. Yuk kita bahas satu-satu dari atasnya dulu. Di atas ini, kayak yang udah gue bilang di video first impression, Vespa GTS Supertech 300 ini pakai lampu yang udah full LED, beda sama GTS 300 sebelumnya. Terus juga turun ke bawah dikit, di sini bagian tie-nya atau bagian dasinya sekarang berbeda. Terus juga bagian crash-nya atau bagian jenggernya ada sedikit penyegaran nih coy. Dan yang paling mencolok adalah di bagian peleknya sekarang tampil lebih maskulin, dibalut sama warna hitam. Di bagian roda, pelek model baru ini dibalut sama ban berukuran 120/70 ring 12. Lalu di bagian depan sini yang khas Vespa adalah suspensi depannya yang single arm. Tapi yang bikin khas Supertech adalah penggunaan coil spring atau penggunaan model per yang berwarna kuning. Jadi senada banget sama aksen-aksen kayak pemanis khasnya Supertech. Terus juga di bagian depan sini dia pakai rem hydraulic disc yang ukurannya 220 mm yang lengkap sama ABS-nya. Ada di bagian depan dan di bagian belakang yang berarti ABS-nya 2 channel. Di bagian depan tampil menawan banget khas Vespa. Oh ya, terus lupa di sini ada DRL-nya nih cuy. Tuh bisa kelihatan di bagian sini ada DRL-nya. Jadi makin manis banget, kesan klasiknya dapet, tapi dibalut sama unsur-unsur yang modern. Cakep ya? Yuk, sekarang kita lihat bagian sampingnya yuk. Dari samping sini sebenarnya nggak ada gitu ubahan yang berarti dari GTS Supertech 300 dibanding GTS Super yang lama. Tampilannya tetap mewah, tetap gagah, dan ada sentuhan-sentuhan ala GTS Supertech, yaitu penggunaan aksen-aksen kuning di sini di bagian tempong, dan juga di logo GTS Sportnya ada warna kuning nih cuy, di huruf S-nya. Keren ya, ada pemanis gitu lah. Terus juga yang baru adalah di bagian permesinannya. Kalau dulu Vespa GTS Super 300 itu pakai mesin yang kuasar, sekarang mesinnya diganti dengan mesin yang sebutannya HPE alias High Performance Engine. Mesin ini bisa menghasilkan tenaga sebesar 23,46 daya kuda di 8.250 rpm. Dan torsinya lebih besar yaitu 26 Nm di 5.250 rpm. Kalau kita lihat datanya sih, sebenarnya data keluaran tenaga sebesar itu lebih besar dibanding Skutik 250 cc kebanyakan. Tapi karena ini mesinnya 300 cc, jadi agak nggak comparable ya. Nah, terus juga mesin HP itu alias mesin barunya itu konon lebih efisien, lebih lembut, dan lebih nggak gerdek nih cuy katanya. Tapi nanti gimana impresinya, gua akan ngajakin kalian langsung nih. Nah, dari samping kelihatannya itu aja. Gak ada yang begitu spesial. Iya, tapi di sini dari samping sini kelihatan juga yang berbeda dari versi sebelumnya adalah di sini sekarang model kisi-kisinya udah pakai model yang honeycomb. Jadi tampil lebih cakep, lebih manis. Yuk, sekarang kita lihat bagian belakangnya langsung. Di bagian belakang, GTS Supertech 300 ini tampil lebih mewah dan lebih modern karena stop lampnya udah pakai model yang full LED. Jadi lebih terang juga di jalan. Tapi di bagian kaki belakang ini masih sama kayak yang lama, yaitu masih pakai shock belakang yang model 2 buah kiri kanan yang bisa adjustable 4 tingkat. Lalu di bagian pelek belakang ini dia pakai pelek yang sama kayak depan, yaitu pelek berdiameter 12 inci yang dibalut sama ban ukuran 130/70 ring 12. Terus juga di bagian belakang sini dia pakai rem yang mirip-mirip sama depan, yaitu rem cakram yang diameter discnya 220 mm, hidrolik yang lengkap juga sama ABS.
Nah sekarang udah lengkap kita bahas bagian depan, samping, dan belakang. Sekarang gue pengen nunjukin gimana sih impresi duduk gue di motor ini dan ada apa aja di instrumen clusternya. Yuk langsung aja ya. Tinggi gue 178 cm dan ini adalah posisi duduk gue di GTS Supertech Tigor sini. Gue bisa menepak dengan sempurna, terus juga untuk naik ke footstep kaki gue nggak terlalu menekuk. Jadi emang cocok banget buat orang-orang yang punya postur badan sebesar gua. Nah di GTS Tigor Supertech yang kita terima ini, lagi-lagi harus gue bilang ini adalah versi yang udah dimodifikasi pakai aksesoris resmi dari Vespa. Jadi joknya udah diganti pakai jok yang model single seater. Jadi kalau kemarin gue mau cobain boncengan agak-agak repot, walaupun tetap bisa, tapi pastinya kurang nyaman nih duduk di motor ini. Dan kalau kita ngomongin posisi stangnya, khas Vespa kebanyakan yaitu posisinya nyaman banget buat dipakai daily ride, buat dipakai riding harian. Dan dipakai touring juga bakal nyaman banget. Nah sekarang yuk langsung kita bakal lihat ada apa sih dibalik makna Supertech itu yang terletak di bagian instrumen clusternya. Yuk sini gue tunjukin. Tapi sebelumnya ini adalah kunci dari Vespa GTS Supertech 300 yang modelnya low profile banget sama kayak Vespa kebanyakan, lengkap ada immobilizernya. Tapi Supertech 300 ini ada remote-nya nih cuy. Sip, kita masukin langsung. Iya, di bagian stang sebelah kirinya ada beberapa tombol nih cuy. Di bagian atas ada tombol buat high beam, low beam atau lampu dekat, lampu jauh. Terus di bagian tengah sini ada lampu sen. Terus juga di bagian bawahnya ada klakson. Terus ada joystick kecil gitu yang berfungsi sebagai tombol navigasi untuk mengendalikan layar instrumen clusternya nih cuy. Di bagian kanannya ada beberapa switch juga, ada 3 tepatnya. Di bagian atasnya ada switch buat ASR atau anti slip regulation. Jadi ini berfungsi supaya ban belakang nggak bisa spin kalau kalian terlalu bergegas terlalu dalam. Lalu di tengahnya ada engine cut off atau kill switch. Lalu di bagian bawahnya ada tombol starter. Yuk sekarang gue tunjukin ke kalian gimana caranya pairing atau menyambungkan smartphone kalian ke Vespa GTS Supertech Tigor sini. Pertama-tama kalian download aplikasi yang namanya Vespa, ada di iOS atau App Store pastinya. Terus kalian nyalakan Bluetooth, konekin Bluetooth kalian ke yang namanya BT router. Setelah connect, kalian masuk ke aplikasi Vespa dan pencet tombol ini alias simbol Mia Vespa. Lalu kalau udah terhubung di layar instrumen clusternya, kalian akan lihat ada 2 buah simbol, yaitu simbol handphone terhubung dan simbol Mia terhubung. Nah, instrumen clusternya ini yang ngasih kalian informasi lengkap tadi, bisa juga nunjukin kalian informasi media apa yang sedang di-play di smartphone kalian, karena terhubung dengan aplikasi Vespa dan Mia Connect tadi. Selain informasi tentang media apa yang lagi diputar, kalian juga bisa ngeliat notifikasi telepon nih. Nah, bisa kelihatan di sini ada telepon yang masuk, jadi ada notifikasinya di sini nih. Nah sekarang untuk nunjukin fitur navigasinya gimana kalau langsung kita sambil riding aja nih coy, supaya kalian bisa lihat langsung. Tapi sebelumnya kalian lihat dulu ada kompartemen apa aja, kompartemen penyimpanan di Vespa GTS Supertech Tigor sini. Yuk. Nah yang pertama di bagian depan sini khas Vespa adalah laci kompartemen yang bisa dibuka dengan cara menekan anak kuncinya. Di laci ini bisa dilihat ada USB port untuk ngecas, jadi supaya gadget kalian tetap terisi penuh dayanya dan lumayan lah bisa nyimpan HP. Lalu yang kedua ada bagasi yang bisa dibuka lewat tombol di sini nih cuy. Tapi biar keren kita buka lewat tombol di remote-nya. Nah sayang banget tapi GTS 300 Supertech ini walaupun kelihatan motor gambot, tapi bagasinya nggak bisa masuk helm yang full face atau helm yang shell-nya agak gede nih cuy. Jadi cukup untuk helm half face, helm-helm mungil lah. Ya tapi cukup untuk nyimpen jas hujan dan beberapa perlengkapan riding lainnya. Oke deh kalau gitu langsung kita cobain nih GTS Supertech 300. Nah untuk mulai navigasinya, misalnya kita ke kantor ya, navigator kita klik, terus pilih price book. Nih ada keluar price book digital Indonesia. Sip. Oke, lengkap banget, ada estimasi arrival, jarak, segala macam. Let's go. Tuh, di sini nanti kelihatan ada peta gitu, cuy. Nah, kerennya lagi ya di aplikasi Vespa ini ada live tracking gitu, cuy.
Tuh, jadi kita bisa ngelihat nih RPM-nya sekarang berapa, putaran mesinnya berapa. Bahkan juga ada akselerasi, wheel slip, terus ada fuel consumption. Gue tunjukin ke yang RPM aja ya, ke yang average speed. Terus ini traction controlnya, kalau kita matiin ASR-nya, dia di sini langsung kelihatan off. Kalau kita nyalakan langsung on. Kita nyalakan aja ya, biar aman ya. Oke, kita mulai aja. Nah, kayak yang tadi gue bilang, Vespa GTS SuperTech 300 ini canggih banget. Bukan hanya ada navigasi, tapi juga bisa lihat notifikasi kalau ada telepon masuk, atau bisa dirubah-rubah juga settingannya. Banyak banget informasi yang tersedia di layar instrumen clusternya ini, yang udah pakai layar TFT ukuran 4,3 inci. Terus juga dia adaptif nih si instrumen clusternya. Jadi kalau malam dia bisa berubah, menyesuaikan. Kalau pagi kayak gini bisa menyesuaikan lebih terang lagi. Nah, yang menarik pakai Vespa GTS SuperTech 300 ini adalah dari tampilannya yang low profile. Jadi walaupun harganya di atas 150 jutaan, tapi tampilannya khas Vespa yang memang mewah, klasik, menawarkan kebanggaan ketika menggunakannya. Tapi nggak ada unsur-unsur yang ngebuat Vespa ini kelihatan kayak mahal banget. Jadi kelihatan low profile lah kita pakai ini. Beda kayak pakai 946 yang memang limited edition, terus tampilannya juga beda daripada Vespa kebanyakan. Nah, yang keren juga dari fitur Mia Vespa yang ada disimpan di instrumen clusternya ini adalah selain navigasi, dia juga lengkap menunjukkan aturan-aturan yang berlaku di lalu lintas yang sedang kita lalui. Jadi misalnya ini gua di jalan yang saat ini sedang gua lalui, ada aturan tentang maksimal speed limit atau batas kecepatan maksimalnya di 30 km per jam. Jadi kalau kita melewati atau kita melebihi batas maksimumnya, dia akan kedip-kedip kayak tadi. Nah, dipakai di kemacetan memang yang jadi kekurangan dari Vespa GTS SuperTech 300 ini, harus diakui mesinnya cepet banget panas. Jadi nanti kipasnya akan lebih sering berbunyi, terus kipasnya akan sering melakukan pendinginan. Tapi sejauh ini gue udah pakai sekitar 1 minggu, belum pernah merasakan yang namanya overheat sampai mesinnya mati. Jadi masih di tahap wajar lah, walaupun memang suaranya itu agak sedikit mengganggu. Nah, dipakai di lalu lintas yang macet atau padat, sebenarnya naik Vespa GTS SuperTech 300 ini masih nyaman-nyaman aja, karena tarikan bawahnya juga oke, tarikan tengahnya oke, walaupun di atas kerasanya agak-agak lama naiknya. Tapi tenaga bawahnya enak banget, dan kerasa banget mesinnya mesin bertenaga. Jadi ditoel sedikit gasnya, dibejek sedikit aja langsung udah ngacir banget. Bahkan gue sempat nyobain tadi malam, gue riding di jalanan yang agak kosong, di jalanan yang gue pastikan aman. Vespa ini bisa lari sampai, kalau gue pribadi pakai ini pernah di 123 km per jam. Walaupun itu treknya masih kurang panjang, masih bisa lebih ngebut lagi pastinya. Tapi untuk harian sih jadinya ngisi banget nih. Jadi ngisi untuk segmen macet-macetannya bisa, menengahnya bisa, dan kalau mau dibawa ngebut juga bisa. Mantap lah mesinnya. Nah, ngomongin suspensi, GTS SuperTech 300 ini menurut gue suspensinya nyaman banget, di depan di belakang nyaman, cenderung lembut banget. Jadi ketika kita boncengan, kalau belok agak kencang, agak bermanuver, jadi agak kerasa nggak steel gitu, agak kerasa nggak kokoh. Tapi jadinya kalau kita bawa di jalan-jalanan yang agak kurang baik gitu ya, banyak speed race, polisi tidur segala macam, Vespa ini nyaman banget. Nah, lalu yang khas juga GTS SuperTech 300 ini adalah handlingnya yang memang agak kurang lincah dibanding Vespa low entry kebanyakan. Karena bisa dilihat sendiri dimensi dari Vespa GTS SuperTech 300 ini gede banget, gambot. Jadi memang untuk pengendalian handling agak kurang lincah lah dibanding Vespa yang lebih kecil dimensinya. Terakhir kita ngomongin konsumsi bahan bakar ini coy. Vespa GTS SuperTech 300 ini yang udah gue pakai seminggu kurang lebih dengan gaya berkendara agresif, cenderung sering ngegas-ngegas karena mesinnya nyaman banget. Gue dapet di angka 26 km per liter. Data itu bisa gue lihat di instrumen clusternya juga nih. Terus bagi gue sih ya so-so, nggak terlalu boros, nggak terlalu hemat juga ala mesin 300 cc. Tapi worth it banget karena gue dapetin mesin yang bertenaga, gue dapetin kemewahan dan kebanggaan ketika pakai Vespa GTS SuperTech 300 ini.
Nah, terakhir sebelum kalian beli GTS Supertech Tiga Ros ini, kalian pertimbangin pajak tahunannya yang ada di kisaran angka 2 jutaan nih coy. Untuk pajak DKI Jakarta dan non-progresif. Terus juga nih, siapin budget 150 jutaan untuk ngebeli Vespa GTS Supertech Tiga Ros ini. Nah, memang sih menurut gua, Vespa itu adalah brand besar yang punya ikon. Karena yang pastinya udah pasti kalau kita naik Vespa ini ada kemewahan dan kebanggaan tersendiri ketika menaikinya. Kalau selebihnya fitur atau mesin yang bertenaga ini itu hanyalah bonus. Hah, gimana menurut kalian? Layak nggak sih 150 jutaan beli Vespa GTS Supertech Tiga Ros ini? Coba sampaikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini ya. Terus abis komen jangan lupa dong buat like, share, dan subscribe channel Tepas Buku Otomotif. Gue pamit, sampai jumpa di video selanjutnya.